salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Tak lupa pula kita kirimkan selawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Halo, perkenalkan nama saya Salwa Lailatul Qadriyah dari program studi statistika dengan NIM E0222-012. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai manusia bersifat feodalisme dan percaya tahayul oleh Mukhtar Lubis dalam bukunya Manusia Indonesia. Sebelumnya ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, saya di sini untuk belajar bersama. Kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Baiklah. Sebelum kita lanjut, manusia bersifat feodalisme. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih feodalisme itu. Dikutip dari buku Feodalisme dan Imperialisme di Era Global oleh Rudyard Mulya, feodalisme merupakan sebuah paham dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang meletakkan kekuasaan di segala sektor. Dalam feodalisme kuno, mereka adalah kelompok bangsawan yang memiliki kekuasaan dalam pelaksanaan pemerintah. Pada umumnya digunakan hanya untuk kemakmuran, kemewahan, kepuasan, kemegahan, keagungan, dan kejayaan diri penguasa beserta kelompok atau keluarganya, bukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, ataupun untuk kebesaran dan kejayaan bangsa dan negara. Rakyat, bangsa, dan negara dipandang hanya sebagai sarana untuk mencapai dan mendapatkan keinginan para penguasa. Rakyat diposisikan sebagai objek penderita dan pihak yang dikorbankan. Mengapa Mukhtar Lubis mengatakan manusia Indonesia bersifat feodalisme? Karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar Lubis membuktikan bahwa manusia Indonesia masih banyak yang menganut sistem feodalisme. Kemudian kita masuk ke percaya tahayul. Apa sih itu tahayul? Tentu tidak lazim di telinga para teman-teman sekalian. Tahayul berasal dari bahasa Arab al-tahayul yang berarti rekaan, persangkaan, dan hayalan. Tahayul sudah ada dari masa nenek moyang dan dipercayai oleh masyarakat melalui mulut ke mulut. Kepercayaan terhadap tahayul timbul karena pengaruh awamnya ilmu pengetahuan pada masa itu. Di dalam ajaran dinamisme ada bentuk kepercayaan di dalam diri manusia terhadap sesuatu yang dianggap gaib atau keramat, seperti binatang, tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Dengan begitu, tahayul sangat bertolak belakang dengan agama. Kemudian, percaya tahayul adalah manusia Indonesia yang menganggap masih ada kekuatan-kekuatan magis yang bisa menolong untuk keluar dari permasalahan pelik yang mereka hadapi dalam kehidupan di dunia. Diperoleh di informasi bahwa ada beberapa orang yang percaya tahayul berdoa pada patung-patung. Menurut mereka, di dalam patung itu ada roh-roh yang dapat membantu mengabulkan doanya. Padahal oknum orang ini menganut agama tertentu. Tetapi dia berdoa kepada patung, meminta pada roh-roh dalam patung agar segera mengabulkan permintaannya. Jadi mereka berdoa dan meminta bantu kepada patung buatan manusia, bukan berdoa dan meminta tolong kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang menyatakan bahwa kalau seseorang mau hidup kaya raya, banyak uang dan harta benda berlimpah, bisnis lancar, maka harus meminta kepada Mbah di Gunung Kidul.
lazim disebut sebagai pesugihan. Mengapa Mukhtar Lubis mengatakan bahwa manusia Indonesia masih percaya tahayul? Karena rakyat Indonesia sendiri masih saja mempercayai tahayul. Karena seperti tadi, itu merupakan pengetahuan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Baiklah, itulah tadi sedikit penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.